Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan kita kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melembutkan hati kita untuk tunduk dan ruku kepadanya. Karena sebagaimana tadi kita dibacakan oleh imam kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, ketika telah sempurna penciptaannya, maka Allah memerintahkan kepada iblis agar bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan. Akan tetapi iblis menolak, yang akhirnya pun dia dikeluarkan dari surga. Dia dicabut dari jabatannya dari orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dan dia bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Bayangkan, dia cuma disuruh perintah bersujud kepada makhluk sebagai penghormatan, dia enggak. Bagaimana lagi kalau ada manusia yang enggan menyembah hanya kepada Allah, kemudian yang diperintahkan bersujud hanya satu kali, dia enggan sehingga mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Bagaimana lagi dengan manusia yang setiap hari 5 kali dalam sehari dipanggilkan oleh Allah, hayyalas salat, mari kita salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Akan tetapi jiwa dan hawa nafsunya menolak. Na'udzubillah, dan tahu bagaimana lagi? Lebih parah daripada iblis. Walaupun iblis ini dahulunya dia orang yang didekatkan, dia orang yang ditinggikan derajatnya, bahkan termasuk dari penduduk surga. Akan tetapi karena ada sifat kesombongan yang dimana Allah haramkan surga bagi siapa yang memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, walaupun seberat biji zarah. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan bahwa di antara nikmat yang besar bagi seorang hamba ketika seorang hamba hatinya lembut untuk ruku dan sujud kepada Allah. Dan kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana kajian yang telah kita kajikan, bahwa kita mengkaji dari 100 sebab yang bisa memperletakkan persaudaraan kaum muslimin. Namun sebelumnya kita memasuki dari pembukaan yang alhamdulillah kemarin kita sudah jelaskan tentang jenis-jenis persaudaraan. Bahwasanya jenis persaudaraan ada 4. Ada persaudaraan karena sepersusuan, ada persaudaraan karena senasab, satu kandung, ada persaudaraan karena satu kaum, dan ada persaudaraan karena agama. Dan yang tertingginya adalah ketika seluruhnya berkumpul. Namun kalau harus berpisah, bahwasanya persaudaraan karena agama itu lebih kuat, itu lebih tinggi derajatnya. Kemudian persaudaraan karena sekandung, kemudian sesusuan, kemudian sekaum. Adapun di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan dari memiliki sepersaudaraan karena agama. Kita mengambil dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Lam yabqa min ruhid dunya illa salah." Bahwasanya tidak ada dari kehidupan dunia ini kenikmatannya kecuali pada 3 hal. Qiraatul Quran, qiyamul lail, wa mujalasatul ikhwan. Yang pertama adalah, jadi kenikmatan dunia ini cuma ada 3. Kata Umar bin Khattab, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu barang siapa yang merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, maka itulah sebenarnya kenikmatan dunia, ketenangan jiwa. Yang kedua qiyamul lail, yaitu berdiri salat malam. Dan yang ketiga kata Umar, majalisatul ikhwan, duduk bersama teman-teman yang saleh. Maka dari itu kita duduk seperti ini
Itu di antara kenikmatan, di antara jalan-jalan ketenangan, di antara jalan-jalan yang meninggikan keimanan seorang hamba. Kenapa? Karena di dalamnya kita saling menasehati, saling memberi sebab hidayah dan menumbuhkan rasa cinta. Maka dari itu ucapan Umar juga mengatakan, ma u'tiyal abadi ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin salih. Kata Umar radhiyallahu an, tidak ada satupun yang diberikan oleh seorang hamba setelah nikmat Islam yang lebih besar nikmatnya, yang lebih banyak kebaikannya, min akhin salih, dari saudara yang soleh. Maka dari itu kalau kita dipertemukan oleh saudara yang soleh, itu karunia besar, nikmat yang besar. Berapa banyak orang-orang memiliki rumah yang mewah, tempat yang mahal, tapi ketika dia bertetangga dengan orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang senantiasa membuatnya akhirnya berantem, orang-orang yang senantiasa menceritainya, akhirnya rumah yang luas terasa sempit, tempat yang indah terasa jelek. Kenapa? Karena tidak adanya teman yang soleh. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, fa idza wajadta ahadukum wuddan min akhihi falyastamsiku bih. Maka dari itu ketika kalian, salah seorang dari kalian mendapati telah tumbuh rasa cinta di antara kalian dari saudara kalian, maka hendaknya ia menggenggam erat atasnya persaudaraannya, jangan dia putus, jangan dia rusak. Kenapa? Karena memiliki teman yang soleh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan di antara kebaikan teman yang soleh adalah bisa teman kita yang soleh kalau masuk di surga Allah dan kita ditakdirkan ke neraka Allah, maka dia bisa menjadi sebab yang memberikan syafaat kita di hari kiamat. Dan ini selaras dengan perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang yang soleh walaupun saya bukan bagian dari mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Alayya an anala bihim syafa'at. Agar saya dengan semoga saya mencintai orang soleh, saya bisa mendapatkan syafaatnya. Akrahu min tijaratul ma'asi wa in kunna sawa'un fil bid'ah. Dan saya membenci orang-orang yang melakukan maksiat walaupun saya sama dengan mereka, yaitu orang senantiasa bermaksiat. Di sini ketawaduan Imam Syafi'i, inti pelajaran yang bisa dipetik dari kata Imam Syafi'i adalah saya mencintai orang soleh, semoga dengan saya mencintainya itu akan menjadi pemberi syafaat kepadanya. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka dari itu Ibnu Mas'ud mengatakan ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, saya mencintai engkau, saya mencintai Umar, saya mencintai Abu Bakar. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersamai dengan siapa yang dia kita cintai. Maka dari itu kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang saleh, mencintai para nabi, maka berbahagia. Itu di antara alamat, di antara tanda bahwa kita akan dibersamai oleh mereka. Karena ruh jundul mujaddadah, karena ruh itu bagikan pasukan, yang pasukan itu akan mencari pasukannya masing-masing. Siapa yang pasukannya mencintai kebaikan, dia akan digolongkan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir yang kita ingatkan bahwasanya mencintai orang soleh, mencintai orang yang beriman adalah tali ikatan yang kuat dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu uraqul mu'min, uraqul iman, al-hubbu billah wal bughdu billah." Keimanan yang paling kuat atas seorang adalah dia mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Asyuyuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan diantara faedah yang seseorang dapatkan ketika mencintai saudaranya, maka dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah, sebagaimana yang Nabi kabarkan dalam hadis Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sab'atun yadilluhumullahu bi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulani tahabbani fillahi azza wa jalla ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang dinaungi, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Karena waktu yang membatasi kita, ini yang bisa kita berikan dan ingatkan tentang keutamaan cinta karena Allah, benci karena Allah, bersatu karena Allah. Dan tentunya persatuan yang paling kuat adalah kita dibersatukan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.